Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di pembahasan alur cerita Boruto to Blue Vortex. Nah, dalam video ini kita akan buat sebuah rangkuman alur cerita menarik nih dari Boruto berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita rangkum jadi alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi persiapkan dengan relax ya, sambil ngopi juga boleh. Mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, karena ini sudah makin seru nih, jadi bantu makin bertumbuh pula ya dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan biar gak miss nih, tonton dulu video-video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan alur ceritanya. Oke, Boruto episode 301 bagian keempat ini adalah berkumpulnya trio Sannin baru. Adegan kembali dilanjutkan. Setelah Mori mendiskusikan beberapa hal di alam bawah sadarnya bersama dengan Kurama, perihal para Jinchuriki leluhur itu, ada beberapa hal yang membuatnya Himawari kaget. Selain itu, di area dimana Inojin sekarang di sana karena Ego Jubijura, Orochimaru yang membantu Inojin masih bertahan hingga kini. Tetapi masalah baru muncul. Meskipun Ego Jubi Matsuri berhasil ditangkap Boruto, para Ego Jubi yang lain mereka kabur tetapi meninggalkan ribuan Sumeaka di desa. Nah, sedang mengacak-acak area sekitar nih mereka itu, dan pertempuran terjadi di mana-mana dengan monster renegan Ego Jubi tersebut. Oleh karena itu, Orochimaru yang kini saat membantu desa Konoha sendiri, dia memanggil dua orang yang akan sama-sama terkejut satu sama lain. Bersiaplah kalian melihat Sansukuni andalan akan segera hadir di era Ego Jubi. Di sini kita melihat bahwa Orochimaru mengeluarkan segel dan dia ternyata memanggil seseorang. Di antara itu sob, siapa yang datang berdiri di atas pohon sana dengan topengnya? Ya, welcome back Kashin Koji-san. Sementara itu di luaran desa kita melihat nih seorang wanita sangat muda dengan rambut panjangnya itu berlari melompati pepohonan. Dia sedang mengarah ke desa Konagakure sendiri nih, dan sampailah dia di pohon besar terakhir sebelum masuk ke desa. Matanya nanar berkaca-kaca nih, setelah itu raut wajahnya memerah. Dia melihat kondisi desa banyak yang hancur karena invasi dari para monster tersebut. Dialah sang mantan Hokage kelima Putri Tsunade Senju kembali. Nah, kemudian ia berkata, apa yang terjadi dengan desa? Apakah Shikamaru kewalahan menggantikan Naruto sebagai pemimpin negeri dahulu? Shikamaru, aku harap kau tak bernasib parah sepertiku, seperti era Pain dahulu datang dan mengamui itu. Aku tak membayangkan ada sesuatu yang lebih mengancam daerah ini. Nah, Orochimaru, aku benar-benar tak menyangka dengan takdir hidupmu pula. 3 tahunan ini kau seorang diri mencari keberadaanku ya, dan mengatakan kondisi sebenarnya dunia shinobi ini, hingga kau mintaku untuk kembali ke desa lagi jika keadaan sudah genting dan akan mempertemukanku dengan seseorang. Bagaimana bisa orang yang dahulu adalah monster mengerikan bagi dunia shinobi dan Konoha sekarang bertindak melindungi desa sendiri dengan caranya itu? Tapi pada akhirnya aku senang melihat perubahanmu itu, teman perjuanganku. Di area mana kau sekarang? Nah, Tsunade melompat dan masuk ke gerbang utama desa. Dia melihat tempat tersebut nih tanpa penjagaan. Dia Tsunade kemudian mengikuti arah asap yang meninggi itu. Sepertinya di sana baru saja ada pertarungan. Akhirnya Tsunade itu sampai pada pos di mana Sarada ada di sana. Tsunade-san, sebelah sini. Akhirnya kau kembali ya. Lihatlah itu, Tsunade kaget. Ini kan monster yang dibilang lebih mengerikan dari Zetsu, kata Orochimaru itu. Sumeaka ya. Tsunade melesat ke arah Sarada dan memukul tanah hingga terbalik itu. Para Sumeaka pada tertimbun. Disinilah dia berkata, yo Sarada, kau tumbuh dengan baik ya. Apa kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja, Tsunade sama. Konohamaru, lindungi Sarada apapun yang terjadi. Aku selalu menganggapmu sejak kecil kau itu adalah Naruto kedua, teriak Tsunade sama nih. Dan Konohamaru hanya berkata seperti ini, siap Tsunade sama. Nah, dia kemudian bertanya, apa kalian tahu tempat Orochimaru di mana? Dia sudah di sini kan? Sarada dan Konohamaru menebaknya, di area 2, tetapi dia belum yakin. Tiba-tiba ada panggilan Shinten Shinujutsu Public. Yo, selamat datang Tsunade Hime. Oh, sang Hokage ya? Dia Shikamaru berkata lagi, panggil saja aku Shikamaru, woi. Tapi yang lebih penting itu, jika kau mencari Orochimaru, dia berada di area 2.
Dia membantu banyak dalam pertempuran Ego Jubi tadi, dan dia sudah merawat Inojin sembari menghadapi para Sumiaka tersebut. Pergilah ke arah barat dan bersiaplah menghadapi situasi menegakkan bertemu dengan para Sumiaka Rinnegan yang berkumpul di sana. Tsunade kemudian tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar menjalankan tugasmu dengan baik ya, Shikamaru. Oke, terima kasih banyak." Dan dia kemudian melompat meninggalkan Sarada dan menuju ke tempat tersebut. Di area 2 sendiri, akhirnya Kashin Koji sudah berdiri di sana. Dia kemudian langsung menggunakan teknik api Zanmai no Shinka membakar puluhan Sumiaka yang mendekati Orochimaru. Nah, dia kemudian mendekati Sanin ular tersebut. Orochimaru kemudian berkata seperti ini, "Tadi itu hampir saja, Kashin Koji mengatakan, jangan seenaknya bicara, Orochimaru. Kau bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi bagaimana rencana kita? Menghadapi para Sumiaka ribuan seperti itu memang menyusahkan dan menguras banyak energi, kan? Apa kau sudah memanggilnya ke sini?" Orochimaru tersenyum. "Ya, dia akan segera datang dan aku akan memperkenalkanmu padanya. Dan ini saat yang sangatlah tepat kita berkumpul lagi di era yang baru." Nah, situasi berpindah area pada Ego Jubi ya. Jura, Hidari, dan Bug yang di area sana, mereka tuh sedang membicarakan dan mencari cara untuk kembali menyerang desa dan Boruto. Bug kemudian berkata seperti ini, "Di desa aku yakin ribuan Sumiaka itu akan menyulitkan mereka, dan itu butuh waktu lama untuk melenyapkan para monster dengan Rinnegan itu, kan?" Hidari kemudian berkata lagi, "Ya, aku juga sepakat tentang hal itu, Bang. Akan menyusahkan jika menghadapinya di berbagai area masing-masing, kan? Meskipun kita kabur sebentar dengan adanya para Sumiaka, aku berharap mereka juga bisa mengambil kembali Matsuri." Disinilah Jiraiya kemudian merespon seperti ini. "Tetapi semuanya tak semudah yang kalian bayangkan, teman-teman. Karena di sana ada si legenda Orochimaru itu, kan?" Bug dan Hidari kemudian berkata, "Oh ya, kau benar, aku melupakannya. Si legenda seni yang namanya sangat besar dalam dunia shinobi itu ya. Dia itu sangat ditakuti baik kawan maupun lawan, kan?" Shin langsung kembali ke area Orochimaru. Di sana tiba-tiba sosok yang dinantikan muncul. "Yo Orochimaru, aku menepati janjiku sesuai ajakanmu kala itu." Orochimaru hanya tersenyum dan mengatakan, "Tsunade ya, apa kau rindu pada Jiraiya?" Tsunade kaget. "Apa maksudmu? Apakah sudah menyuruhnya datang ke sini? Seseorang yang kau anggap spesial dan terhubung dengan Jiraiya teman kita." Orochimaru hanya berkata melanjutkan, "Lihatlah pria bertopeng itu yang bertempur dengan gagah berani menghadapi para Sumiaka tersebut, Tsunade. Bukankah cara bertempurnya kau mengenalinya?" Tsunade kemudian turun dan berjalan di depan Orochimaru. Dia lalu meresponnya, "Jiraiya? Benarkah itu Jiraiya?" Orochimaru menghampirinya. "Dia bukanlah Jiraiya yang asli. Orang itu adalah Kashin Koji. Dia diciptakan sebagian dari dirinya itu terbuat dari sel DNA Jiraiya Sang Sage Agung. Ilmuwan bernama Amado itu membantu melakukan proses tersebut. Ketika mereka masih bersama di organisasi Kara dahulu, orang itulah yang pada akhirnya menggagalkan rencana Otsutsuki berinkarnasi pada tubuh Kawaki, karena dia bertekad dan ada di jalan ninja Jiraiya. Tapi meskipun begitu, Tsunade, dari segi kemampuan dan cara berpikir orang itu mirip sekali dengan seseorang yang kita kenal." Lalu di sana Kashin Koji itu mengeluarkan teknik Ranji Shigami nih. Lihatlah itu, Orochimaru dan Tsunade tersenyum seakan nostalgia itu benar-benar kembali. Nah, dia hanya berkata seperti ini, "Mari Tsunade, kita menggila bersama di sini, bersama dengan seseorang yang pada akhirnya terhubung kepada Jiraiya." Mereka berdua melompat ke area sana nih, dan Kashin Koji sudah menyambutnya. "Senang berkenalan dengan Anda, Tsunade sama. Aku sudah mengetahui track recordmu bersama Orochimaru dan Jiraiya Sang Sage Agung." Nah, lihatlah itu, Tsunade itu hanya berkata, "Yo, aku merindukan saat-saat bertempur seperti ini. Seperti masa bersama dengan Jiraiya dan di saat kita muda ya." Nah, Orochimaru, apakah sudah siap mengeluarkan ular besarmu itu? Orochimaru kemudian berkata, "Ya, Sansukumi andalan ya. Mari semuanya kita buat para Sumiaka itu lenyap sebagian besar. Karena kengerian sang legenda Sanin generasi baru di era Ego Jubi itu telah lahir kembali." Seketika itu mereka memanggil 3 hewan Kuchiyose khas mereka, Ninpo Kuchiyose no Jutsu. Lihatlah itu, ular-ular besar Orochimaru, siput Tsunade, dan kata Kashin Koji. Mereka melahirkan Sansukumi andalan generasi baru. Kashin Koji kemudian berkata, "Ini mengesankan, sungguh kehormatan bisa bertemu bersama kalian lagi." Ledakan-ledakan terjadi di sana. Para Sumiaka pada remuk karena sabetan dan serangan raksasa Kuchiyose Trio Sanin. Pertempuran itu membuat para Sumiaka pada tumbang dan kalang kabut nih. Orang-orang di area lain pada meresponnya kaget. Boruto, Sakura, Shikamaru, Konohamaru, Himawari, Kurama, dan beberapa shinobi Konoha mereka mengatakan, inilah era Sang Sanin baru telah benar-benar terlahir kembali. Kita harus berterima kasih kepada seseorang yang berhasil menjembatani semua itu untuk desa, Orochimaru sama. Nah,
ceritanya selesai sampai di situ. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 301 bagian keempat ini mengenai lahirnya kembali sang Sannin legendaris. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling mengesankan ini. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.